Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini kita masuk dalam konten Storycast. Nah, kali ini aku mau bahas mengenai sejarah Islam Syiah. Pasti kalian sudah tahu bahwa Muslim dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Muslim Sunni dan yang kedua Syiah. Kita ketahui bahwa di Saudi Arabia terdapat dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Dan perlu kita ketahui bahwa di negara Iran sana menganut bahwa Islam yang mereka anut itu adalah Islam Syiah, dan mereka memiliki penduduk Syiah terbesar di dunia, sehingga membuat negara mereka sebagai pimpinan Syiah pertama di dunia sejak revolusi tahun 1979. Lantas, apa perbedaan Islam Sunni dengan Syiah? Islam Sunni atau Sunni merupakan umat Islam yang mengikuti ajaran sunnah Nabi, sedangkan Syiah sama sekali bertentangan atau tidak mengikuti ajaran para sunnah Nabi, di mana mereka lebih mengikuti sunnah Ali. Dan seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini pernah terjadi perang di Yaman, dan kabarnya jika terjadi perang di Yaman merupakan sebuah tanda-tanda akhir zaman, walaupun masih belum diketahui benar atau tidaknya. Akan tetapi perang tersebut terjadi antara umat Islam Sunni dengan Syiah. Dan Islam Syiah juga sangat menolak adanya ajaran yang dilakukan oleh Islam Sunni. Mengapa? Karena yang dianut oleh Islam Sunni merupakan atau berdasarkan dalil yang halal. Akan tetapi dalil yang dianggap oleh Syiah tersebut merupakan dalil kafir. Artinya mereka tidak mengakui bahwa dalil yang dilakukan oleh Islam Sunni adalah dalil yang halal, sehingga mereka menolak adanya dalil para nabi dan menganggap itu adalah suatu dalil yang kafir, di mana dalil yang dapat menutupi keberagaman mereka atau menutupi kejayaan mereka sebagai umat muslim di dunia. Sejarah Islam Syiah terbentuk pada saat zaman Nabi Muhammad SAW, ketika dia mengkosongkan bangku yang didudukinya dalam sistem khilafah, yang kemudian akhirnya masyarakat berunding untuk mencari pengganti sosok Nabi Muhammad dalam menduduki kedudukan khilafah tersebut. Dan pada akhirnya umat Sunni, Islam Sunni, ingin menggantikan pemimpin khilafah yang baru dengan sistem musyawarah agar dapat tercipta atau tersaringnya sosok pemimpin yang lebih layak dan memiliki etika dalam berpolitik sesuai dengan akidah-akidah Islam. Sedangkan Syiah ingin memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan Nabi, di mana pada saat itu Islam Sunni memutuskan untuk mendukung Abu Bakar sebagai pemimpin khilafah yang baru, sedangkan Islam Syiah memutuskan untuk memilih Ali atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti pimpinan khilafah. Tentunya perbedaan pendapat ini menciptakan konflik, sehingga Islam Sunni dengan Islam Syiah melakukan sebuah peperangan yang terjadi pada tahun 657, di mana dikala itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menduduki posisi keempat khilafahnya. Perang saudara tersebut berlangsung di mana Ali memimpin prajurit Rasidun, sedangkan Bani Umayyah dipimpin oleh Muawiyah yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur dari Suriah. Perang pertama dimenangkan oleh Ali, kemudian mereka melanjutkan perang kedua melalui jalur arbitrasi, dan di mana Ali kembali memenangkan perang tersebut. Akan tetapi beberapa pengikut Ali tidak sepakat dengan adanya kemenangan tersebut, sehingga mereka memisahkan diri dan membentuk suatu persekutuan baru yang dinamakan Khawarij. Dan dari perselisihan pendapat para kaum Khawarij, mereka memutuskan untuk membunuh Muawiyah dan juga membunuh Ali karena dianggap bukanlah muslim sejati. Karena ambisi mereka ingin membunuh dua pemimpin khilafah tersebut hanya karena dinyatakan sebagai bukan muslim sejati, tentunya membuat kedudukan Ali semakin tergeser oleh para kaum Khawarij tersebut, sehingga pada akhirnya
Ali pun terbunuh oleh kaum Kawari. Dan kaum Kawari membuat kesepakatan dengan Hasan, putra dari Ali, di mana kesepakatan ini menghasilkan keputusan bahwa Muawiyah akan mengangkat Hasan sebagai pemimpin khilafah selanjutnya setelah generasi Muawiyah berakhir. Namun ternyata Muawiyah telah menipu Hasan dan mengangkat anak dari Muawiyah sebagai pengganti pemimpin khilafah berikutnya. Tentunya hal ini membuat Hasan cukup geram dan menciptakan peperangan baru, sehingga konflik tersebut berlangsung antara Hasan dengan Muawiyah. Dan konflik ini menyebabkan cucu para nabi beserta anak-anaknya tewas dalam adanya konflik ini. Yang pada akhirnya konflik tersebut menimbulkan perpecahan antara umat Islam Sunni dengan umat Islam Syiah hingga ke era-era berikutnya. Dan hubungan antara umat Islam Sunni dengan umat Islam Syiah masih tergolong sensitif hingga sampai ke masa-masa sekarang. Pertentangan antara umat Islam Sunni dengan umat Islam Syiah tentunya bukan dikarenakan bertentangan dengan masalah akidah, melainkan karena urusan politik yang berbeda. Saat ini umat Islam Sunni terbesar di dunia berada di kawasan Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Afrika, sedangkan Islam Syiah berada di daerah Iran, Irak, dan Azerbaijan. Demikian cerita singkat dari saya mengenai sejarah Islam Syiah, dan tentunya aku tidak bermaksud untuk mendukung adanya Syiah atau menolak adanya Syiah, hanya sekedar ingin berbagi informasi buat kalian yang belum mengetahui sejarah peradaban Islam Syiah di dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, dan jangan lupa like dan komen. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.